untuk segera memasuki tempat sholat Idul Adha di dalam lapangan, dan mohon kesediaannya untuk mengisi shaf yang terdepan terlebih dahulu. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Cek 1 2 tes 1 2. La ilaha illallah. 1 2 tek 1 2 1 2 1 2 cek 1 2. Untuk mempertebal rasa kemanusiaan, mengasah kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, mengajarkan sikap saling menyayangi terhadap sesama. Hidup adalah timbal balik. Apa yang kamu berikan akan kembali, apa yang kamu tanam akan tumbuh, dan apa yang kamu korbankan akan berbuah pahala. Saya Adelina Wopi, STH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen, mengucapkan selamat berkorban dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi. Melalui Idul Adha tahun ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kepulauan Yapen, Adelina Wopi, mengajak seluruh umat muslim di Yapen berusaha menjaga toleransi. Kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu jamaah sekalian melaporkan yang telah tiba, mohon kesediaannya untuk segera memasuki lapangan tempat sholat Idul Adha, Kepala Kampung dan Pasir mohon Putih kesediaannya untuk berwenang mengisi menyerahkan bantuan BPR kepada masyarakat yang terdampak bencana longsor beberapa waktu lalu. Mohon kesediaannya untuk Laporan memasuki Hengki Wapai. lapangan tempat sholat Idul Adha, dan dimohon untuk mengisi shaf terdepan terlebih dahulu. Atas kesediaan disampaikan Kepala terima Kampung kasih. Pasir Putih Barnabas Allahu Akbar, Allahu Akbar, MAP La ilaha illallah,
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kembali kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang baru tiba untuk memasuki lapangan tempat sholat Idul Adha, dan mohon kesediaannya untuk mengisi shaf yang terdepan terlebih dahulu. Kami ulangi kepada seluruh jamaah yang baru tiba untuk memasuki lapangan tempat sholat Idul Adha, dan mohon kesediaannya untuk mengisi shaf terdepan terlebih dahulu, dan dimohon untuk tidak berdiri di trotoar. Kita isi di dalam lapangan terlebih dahulu. Kami sampaikan terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar.
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kembali kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang baru tiba untuk memasuki lapangan tempat sholat Idul Adha, dan mohon kesediaannya untuk mengisi shaf terdepan terlebih dahulu, dan mohon tidak duduk di trotoar. Kita isi lapangan tempat sholat Idul Adha terlebih dahulu, dan mohon kesediaannya mengisi shaf terdepan. Kembali kami sampaikan, kami mohon kepada seluruh jamaah yang baru tiba untuk mengisi shaf tempat lapangan yang telah disediakan untuk sholat hari raya Idul Adha, dan mohon untuk tidak menempati trotoar terlebih dahulu. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allah. Dan dimohon kepada seluruh panitia dari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen dibantu dengan remaja masjid dan juga seluruh anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Banser untuk memberikan informasi agar jamaah memasuki lapangan dan mengisi shaf yang telah tersedia. Dan perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu jamaah sekalian,
bahwasannya sholat hari raya Idul Adha Allahu Akbar kabir. sholat yang tidak ada makmum masbuknya. Walhamdulillahi Jadi mohon untuk memasuki lapangan, mengisi shaf yang tersedia, sehingga pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha di pagi hari ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa atazundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin. Satu. Walau karihal kafirun. Satu. Walau Studio. karihal munafiqun. Studio. Iya, La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillah. Baik, pendengar di mana saja Bapak, Anda Ibu berada, sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia Allah di SWT saat ini, di mana menyambut Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi. Umat muslim di Kabupaten Kepulauan Yapen di Kota Serui menggelar sholat Id bersama yang berlangsung di lapangan Trikora alun-alun Kota Serui. Iya, dan sholat Idul Adha ini akan kita ikuti bersama-sama dalam siaran langsung yang kami siarkan langsung dari lapangan Trikora alun-alun Kota Serui. Sementara situasi dan kondisi saat ini, satu persatu warga ataupun umat muslim berbondong-bondong untuk mengikuti sholat Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi. Iya, terlihat umat muslim di seputar Kota Serui ini sangat berantusias sekali untuk mengikuti salat Idul Adha yang digelar atau dilaksanakan oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan pendengar, salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen mengusung tema keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melintasi zaman dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju. Ya, sementara saat ini di mana tengah dibacakan atau disampaikan hewan kurban yang diberikan dari beberapa masjid untuk diberikan atau nanti akan menjadi kurban yang akan nanti dibagikan ke dua ekor sapi. Ini pengumuman ini penting ini. Kerukunan Ika Jatim 8 ekor sapi. Sekretariat PCNU 2 ekor sapi. Kerukunan Wasis 3 ekor sapi. Yayasan Bina Insani 2 ekor sapi. Keluarga Ibda Taufik Hidayat 1 ekor sapi. DPD PKS Kepulauan Yapen 1 ekor sapi. PT Pertamina Serui 1 ekor sapi. Kerukunan Selayar 1 ekor sapi. Keluarga Buton 1 ekor sapi. Bapak Ahmad Nasir 1 ekor sapi.
Koperasi Simpan Pinjam 1 ekor sapi. Keluarga Haji Darna 1 ekor sapi. Keluarga Haji Anwar 1 ekor sapi. Total hewan kurban di hari ini 98 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Serui 29 Juni 2023, Panitia Hari-Hari Besar Islam Kepulauan Yapen, Ketua Haji Adahan Arman Esos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu jamaah sekalian, rekapitulasi daftar hewan kurban yang telah rekapitulasi dibacakan. daftar hewan kurban yang tadi baru saja dibacakan, di mana untuk sapi ada 89 ekor dan 7 ekor kambing. Ini yang diserahkan baik secara perorangan maupun juga dari masjid dan kerukunan yang juga turut mengambil bagian dalam pemberian hewan kurban ini. Jadi ada tercatat 89 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Ya, pendengar, Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen terus mengajak umat muslim yang hendak mengikuti sholat Idul Adha yang dipusatkan di lapangan Trikora Serui untuk segera memasuki mengisi saf-saf yang sudah disediakan guna bersama-sama mengikuti atau menjalani sholat Idul Adha di hari ini. Mari Bapak Ibu masuki saf, mengisi saf yang masih kosong, terutama di bagian-bagian depan. Dan perlu kami sampaikan kembali bahwasannya sholat Idul Fitri maupun Idul Adha tidak ada makmum masbuk. Jadi kalau Bapak Ibu Mendung, sudah tertinggal satu kali dan rakaat, nampaknya akan turun hujan, namun tidak menyurutkan semangat umat muslim yang ada di kota Serui dan sekitarnya berbondong-bondong datang di lapangan Trikora Serui untuk mengikuti sholat Idul Adha bersama di hari ini, pagi ini. Ya, memang untuk jalannya sholat ini masih dalam persiapan, dan kami juga informasikan bahwa nanti yang akan menyampaikan renungan ataupun dalam sholat Idul Adha ini yaitu Khotib Ustadz Nur Muhammad Hari SHIMA. Beliau selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Yapen. Sementara untuk imamnya yaitu Imam Masjid Agung Darussalam Serui. Dan nanti kita akan mengikuti bersama-sama jalannya sholat Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi bersama-sama langsung dari lapangan Trikora alun-alun kota Serui. Ya, terpantau masih terus berdatangan kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Serui dan sekitarnya atau umat muslim yang datang untuk mengikuti sholat Idul Adha bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا Kembali kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu jamaah sekalian, mohon untuk mengisi shaf yang telah tersedia di lapangan. Kita isi shaf yang tersedia terlebih dahulu dan mohon diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan sholat hari raya Idul Adha kita. Mari Bapak Ibu yang baru tiba untuk mengisi shaf yang telah tersedia. Baik, pendengar RRI di mana saja Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di hari ini. Anda tengah mengikuti siaran langsung jalannya sholat Idul Adha 1443 Hijriah, maksud kami 1444 Hijriah 2023 Masehi. Dan untuk situasi dan kondisi di lapangan Trikora alun-alun Kota Suri tempat pelaksanaan sholat Idul Adha, memang terlihat cuaca mendung dan sudah terasa rintik-rintik hujan yang turun, namun tidak menutup semangat antusias dari umat muslim yang ada di Kota Suri dan sekitarnya masih terus berdatangan untuk mengikuti jalannya sholat Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi. Ya, terasa sekali rintik hujan mulai turun. Ya, satu persatu umat muslim ini tengah memenuhi shaf-shaf yang sudah disediakan. Dan terlihat cukup banyak warga ataupun umat muslim di Kota Suri dan sekitarnya yang hadir untuk mengikuti sholat Idul Adha di hari ini. Dan tentunya kami juga masih akan terus menginformasikan seluruh rangkaian ataupun pelaksanaan sholat Idul Adha di hari ini bagi Anda di mana saja Anda berada. Ya, mendengar seperti informasi kami terdahulu bahwa memang cuaca sangat tidak mendukung sekali karena terlihat mendung, namun saat ini juga sudah turun hujan. Sementara sholat Idul Adha ini masih dalam persiapan, sehingga dari panitia sendiri meminta untuk kepada umat muslim atau warga muslim yang baru saja datang untuk mempercepat langkah mereka karena mengingat situasi dan kondisi cuaca saat ini nampaknya akan turun hujan karena udah terasa rintik-rintik hujan yang turun. Ya, kita bisa lihat di sini memang cukup banyak umat muslim di Kota Suri dan sekitarnya yang datang dari sejumlah masjid maupun musola yang ada di dalam Kota Suri dan sekitarnya untuk mengikuti sholat Idul Adha bersama yang dipusatkan di lapangan Trikora alun-alun Kota Suri. Jadi kalau sudah tertinggal sholat satu rakaat, berarti sholat Idul Adha tidak ada. Disampaikan masih yang berada di trotoar atau yang baru tiba untuk mengisi shaf yang telah tersedia. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat lagi kita akan melaksanakan salat hari raya Idul Adha dengan 2 rakaat. Adapun niat usalli sunatal li'idil adha rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Di rakaat pertama 7 kali takbir, dengan di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan di rakaat kedua 5 kali membaca takbir. Dan mohon berdiri untuk bersama melaksanakan sholat hari raya Idul Adha di pagi hari ini, yang akan dipimpin oleh Imam Masjid Agung Darussalam Serui, yaitu Ustadz Mu'tasimul Haq, dan khatib oleh Bapak Ustadz Nur Muhammad Huri SHI MA. As-salatu li'idil adha rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Salatu jami'ah rahimakumullah. الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على
ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فمن ثقلت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن
الظالمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasy sabirin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah kami menyampaikan khutbah Idul Adha dengan tema keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam melintasi zaman dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam kita wajib mengamalkan 5 rukun Islam, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat fardu 5 waktu,
berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Semoga rukun Islam yang kita amalkan menjadi bekal kita untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berbagai cobaan kepada rasulnya, termasuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu kisah Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah berkaitan dengan perayaan Idul Adha. Idul Adha menjadi salah satu hari raya besar umat Islam yang pelaksanaannya bersama dengan pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Hari raya ini jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah yang dirayakan dengan menyembelih hewan kurban. Nabi Ibrahim dibesarkan oleh ayahandanya yang berprofesi sebagai pembuat patung berhala untuk disembah umat manusia saat itu. Ketika beranjak dewasa, Nabi Ibrahim melakukan pengembaraan spiritual dengan mempertanyakan siapa dirinya dan mengapa kaumnya menyembah berhala-berhala yang dibuat sendiri dari batu oleh manusia, yang mana berhala-berhala itu tak mampu untuk berbuat apa-apa. Nabi Ibrahim menentang bahwa berhala-berhala buatan manusia itu merupakan Tuhan yang layak untuk disembah. Karena itu ia pun mulai mencari Tuhan yang sebenarnya. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76-78 disebutkan, ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu terbenam, ia berkata, aku tidak suka yang terbenam. Kemudian ketika melihat bulan terbit, Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Lalu pada saat melihat matahari terbit, Ibrahim berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dari pencariannya itu, Nabi Ibrahim berkeyakinan bahwa seharusnya Tuhan itu tidak pernah mati. Karena jika Tuhan telah mati, maka berakhirlah kehidupan di dunia ini. Dengan keyakinan itu, Ibrahim pun meminta bukti pada Tuhan tentang bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 disebutkan, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Kemudian Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, setelah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dikaruniai seorang putra yang diberi nama Ismail, pada suatu hari Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim melalui 3 kali mimpi berturut-turut untuk menyembelih putranya Ismail, untuk menguji keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada anaknya Ismail mengenai mimpinya tersebut. Dalam surat Asy-Syaffat ayat 102 itu dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fangdur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasyabirin. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku,
sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah Allah tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim dan menghentikannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan mukjizatnya dengan menebus Nabi Ismail dengan menurunkan domba besar dari surga yang kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana domba tersebut merupakan domba yang pernah dipersembahkan oleh Habil atau putra Nabi Adam untuk dikorbankan. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim telah berhasil mengajarkan nilai-nilai keimanan dan spiritual yang kokoh kepada putranya Ismail, hingga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diuji Allah untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Atas perintah Allah itu, Nabi Ismail dengan penuh ikhlas menyatakan siap untuk disembelih ayahnya sendiri demi menjalankan perintah dan mempertahankan ketaatan dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana dengan kita sebagai seorang anak maupun sebagai orang tua? Sudahkah kita meneladani Nabi Ibrahim dalam bertauhid? Sudahkah kita meneladani Nabi Ibrahim dalam mendidik anak-anak kita? Sudahkah kita meneladani Nabi Ismail yang taat dan sabar kepada orang tuanya? Sudahkah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya? Sudahkah kita sabar dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah kepada kita? Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW telah tegaskan bahwa ridhallahi fi ridhal walidaini. Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Namun demikian, mengapa kita bersikap acuh tak acuh dan tidak tahu berterima kasih kepada orang tua kita? Mengapa kita berani membentak dan membantah orang tua kita? Mengapa ada anak yang menelantarkan orang tuanya? Mengapa ada anak yang menggugat warisan kepada orang tuanya yang masih hidup? Mengapa ada anak yang bertengkar dengan orang tuanya? Mengapa kita berbuat kurang sopan kepada orang tua sehingga membuat hatinya menangis dan bersedih? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihain fa innahu kana lil awwabina ghafura. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Janganlah kamu mengatakan keduanya perkataan ah. Janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan ah. Janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan berdoalah, wahai Tuanku, kasihinilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lauddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa zamal azaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah annallaha la yahdil qaumal fasikin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di saat ini dan pendengar di mana saja Anda berada. Demikian kita telah mengikuti bersama salat Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi yang dilaksanakan di lapangan Trikora alun-alun Kota Serui. Di mana tadi telah kita dengarkan bersama-sama penyampaian Khotib Ustadz Nur Muhammad Huri SHIMA selaku beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah menyampaikan kepada Bapak dan Ibu yang khutbah ataupun renungan pada untuk bisa hadir sholat Idul Adha yang dipusatkan di lapangan Trikora alun-alun Kota Serui. Ya memang pada saat pelaksanaan sholat itu atau sebelumnya juga cuaca memang tidak mendukung karena terlihat mendung dan akhirnya turun hujan, namun tidak menyurutkan semangat kaum muslimin dan muslimat yang datang untuk mengikuti sholat Idul Adha bersama. Ya, dan setelah penyampaian yang disampaikan oleh Khotib Ustadz Nur Muhammad Huri, Khotib selaku Khotib yang sudah menyampaikannya satu persatu mulai bubar untuk kembali ke tempat masing-masing. Kami juga ucapkan selamat merayakan Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Serui dan sekitarnya. Oke, Pak. Jadi saya selaku pemandu ya, baik Pak Haji Adan Arman Sos ini terkait pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi yang digelar di lapangan alun-alun Kota Serui. Memang kita lihat diguyur hujan tapi tidak menutup semangat dan antusias umat muslim yang ada di Kota Serui dan sekitarnya untuk ikut mengambil bagian di sini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Syukur alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat
Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya Kota Serui dan sekitarnya, telah selesai melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah bertepatan dengan 29 Juni tahun 2023. Kita mendapat hujan berkah. Pas tadi melaksanakan sholat, hujan turun dengan derasnya, tapi tidak mengurangi daripada hikmatnya sholat dan semua sampai selesai dan pelaksanaan sampai pembacaan khutbah selesai, tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya. Inilah kami dari Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen telah selesai melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan, mulai dari pelaksanaan pawai takbiran tadi malam yang dimulai tepat jam 20 dan alhamdulillah diikuti oleh banyak sekali kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2. Yang paling menarik bahwa bukan saja kaum muslimin dan muslimat yang ikut pawai takbiran, tapi saudara-saudara kita dari Nasrani, dari agama lain juga ikut berpartisipasi memeriahkan pawai takbiran yang dilaksanakan oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, Pak Haji, ini terkait dengan hewan kurban ini. Ini tadi kalau tidak salah itu ada 89 ekor sapi dan kambing. Ini tidak hanya dari masjid, tapi dari perorangan juga turut memberikan sumbangan hewan kurban ini. Ya, benar sekali. Saya koreksi, bukan 89 tapi 92. Dengan kambing kalau saya tidak salah ada 4 ekor. Memang itulah setiap tahun minat atau hasrat dari umat Islam untuk melaksanakan kurban semakin meningkat. Ini adalah wujud daripada kurban sejak zaman Nabi Ibrahim kepada putranya Nabi Ismail. Jadi bukan darahnya, bukan dagingnya yang diharapkan, tapi adalah keikhlasan, ketakwaan, begitupun bentuk kepedulian. Dan setelah diadakan penyembelihan, maka hewan-hewan daging kurban ini dibagikan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan. Bukan saja dibagikan kepada yang beragama Islam, tapi dibagikan juga kepada seluruh masyarakat yang ada yang membutuhkan daging itu. Ya, yang terakhir Pak Haji, ini harapan kepada umat muslim yang ada di Kota Serui melalui perayaan Hari Idul Adha di tahun ini. Ya, kami dari Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen merasa bersyukur karena dari tahun ke tahun adanya peningkatan, baik itu dari jumlah jamaah, begitupun peserta pawai takbiran, dan diharapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kabupaten Kepulauan Yapen, marilah kita menjaga persatuan dan kesatuan, begitupun bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dengan keberadaan kita di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, bagaimana bisa kita memberi kontribusi untuk daerah ini, itu yang terpenting. Dan bagaimana menjalin toleransi antar umat beragama yang memang sudah terjalin di Kabupaten Kepulauan Yapen ini seperti yang kita lihat sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Haji. Baik, pendengar, itu tadi kita telah mendengarkan bersama-sama Ketua PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Haji Adan Arman Esos, terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, juga hewan kurban dan lain sebagainya, serta harapan beliau kepada umat muslim yang ada di Kota Serui dan sekitarnya Kabupaten Kepulauan Yapen menyikapi Idul Adha 1444 Hijriah 2023
Masehi. Dari lapangan Trikora alun-alun Kota Serui, saya Agustinus Tanawani beserta rekan saya Samsul Anwar dan Dani Burumi. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio bersama rekan yang bertugas dan selamat merayakan Idul Adha 1444 Hijriah bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Serui dan sekitarnya di tahun 2023 Masehi. Kita kembali ke studio bersama rekan yang bertugas. Selamat pagi.